Halo semuanya, kembali lagi bersama Hirata Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas ekonomi umum seperti yang kita punya playlist di channel ini. Dan kali ini kita akan membicarakan mengenai BRICS. Apa itu BRICS? Kita obrolin selengkapnya. Oke, Indonesia telah resmi bergabung dengan BRICS atau yang disingkat atas nama inisiator nama awalnya adalah Brazil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan. Dan menjadi negara Asia Tenggara pertama yang bergabung dengan blok ekonomi yang berkembang ini. Nah, langkah ini merupakan langkah yang penting dalam kebijakan luar negeri di Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan pengaruh globalnya, prospek ekonomi, dan dukungan untuk tatanan dunia yang lebih multipolar. Nah, di video kali ini kita akan membahas apa sih kerugian ataupun keuntungannya yang didapat Indonesia sendiri dengan bergabungnya dengan BRICS. Tapi sebelum itu, jangan lupa yang baru nonton video ini, tolong di-subscribe dulu. Atau kalau memang perlu, di-share juga nggak apa-apa. Kalau ada pertanyaan boleh di komen. Kita lanjut ya. Oke, sebelum panjang lebar kita ngomongin yang lain, kita secara singkat akan jelasin ya. BRICS ini didirikan pada tahun 2009. Dan tujuannya untuk mendorong kerjasama ekonomi di antara pasar berkembang, terutama negara-negara selatan. Sebenarnya sejak tahun 2023 yaitu di KTT Johannesburg di mana Indonesia itu sudah didukung loh untuk pencalonan masuk ke anggota BRICS. Cuma pada saat itu masih ragu-ragu dan sekarang di bawah pemerintahan Presiden Bapak Prabowo Subianto itu sangat yakin confirm masuk Indonesia menjadi anggota BRICS pada Januari 2025. Oke, biar gak kemana-mana, kita ngomongin langsung ke manfaatnya ya untuk ekonomi terutama. Jadi, bergabungnya Indonesia ke BRICS ini akan dapat menarik lebih banyak investasi, itu yang pertama. Kemudian, meningkatkan hubungan perdagangan terutama dengan negara-negara BRICS itu sendiri. Dan menyediakan akses ke bank pembangunan baru untuk proyek-proyek infrastruktur. Kemudian ada dari Antara News, kita bahas mengenai keuntungan ya Indonesia bergabung dengan BRICS. Pertama, itu ada peningkatan kerjasama ekonomi dengan negara berkembang lainnya. Indonesia itu masih termasuk negara berkembang, belum sebut negara maju kalau menurut kita pribadi ya. Nah, kenapa? Karena kalau ingin berkembang bersama ya kerjasama dengan negara berkembang. Karena biasanya kalau kita bekerjasama dengan negara yang maju, mana mau negara maju mengajak kita untuk ikut maju. Yang ada kita tetap ditahan di negara berkembang, bukan begitu? Kemudian keuntungan yang kedua, yaitu ada peluang lebih besar agar suara dan aspirasi Indonesia itu didengar dalam pengambilan keputusan global. Nah, pertanyaannya emang selama ini nggak didengar? Ya, rakyat Indonesia atau negara Indonesia rasain sendiri deh selama ini. Kalau kita bisa bikin geng baru, mungkin geng kita akan lebih dengerin, bukan begitu? Selanjutnya yang ketiga, peningkatan peran aktif Indonesia dalam kerjasama multilateral untuk tatanan global yang lebih inklusif dan berkeadilan. Nah, selama ini memang kita nggak berperan. Indonesia berperan loh, ya di PBB juga berperan, tapi perannya sangat kecil meskipun pernah jadi Dewan Keamanan PBB. Coba bayangin kalau lingkupnya lebih kecil, Indonesia pasti sangat aktif dan suaranya pasti didengar. Dan geng ini nantinya juga akan menyuarakan ketatanan global. Masuk akal sih. Kemudian yang keempat, akses ke pasar yang lebih luas untuk perdagangan dan industri Indonesia. Memangnya sebelumnya nggak luas? Oke, sebelumnya Indonesia itu arah jualannya atau pasarnya, marketnya itu ke Amerika atau enggak ke Eropa. Jadi sekarang kenapa enggak kita cobain dengan negara yang punya geng baru. Misalkan Brazil, Rusia, India, China, sama Afrika Selatan. Dan negara-negara tersebut kalau diajak berdagang mereka punya komoditas yang banyak dan bisa barter. Bukan begitu? Atau ada pemikiran lain? Tapi kalau lihat kesempatan ini harusnya sih jangan disia-siakan kalau memang pasarnya akan lebih luas. Gaskeun Indonesia. Nah, kemudian yang kelima gengs, peningkatan kerjasama dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, ketahanan pangan, dan kesehatan masyarakat. Ini masuk akal sih sebenarnya. Contohnya ada negara Brazil di sini. Kita bisa bekerja sama dengan Brazil dalam hal pertanian misalnya. Dan belum lagi nanti negara-negara yang akan bergabung dengan BRICS. Itu akan lebih eksklusif untuk bekerja sama. So, harusnya sih ini good point ya untuk kita
Oke gengs, itu udah 5 menit ya kita ngomongin keuntungannya sama opening tadi. Kita lanjutin ke negatifnya ya atau kerugiannya. Karena nggak semuanya mulus, pasti ada plus minusnya. Nah, yang dirangkum sama Antara News itu ada sekitar 3 poin nih yang menjadi kerugiannya nih jika Indonesia bergabung dengan BRICS. Apa aja sih? Mari kita gaskan untuk kita bahas. Summarize the summit's outcome and Russia's term as. Oke gengs, kerugian pertama kita bahas ya. Kemungkinan Indonesia itu akan menghadapi resiko ketergantungan yang lebih tinggi terhadap ekonomi negara-negara anggota BRICS, khususnya Cina dan India. You know lah guys, karena negara yang besarnya yang ada di BRICS itu yaitu Cina dan India. Selebihnya Brazil, Rusia, dan Afrika Selatan itu nggak gede-gede amat sih dampak ekonominya. Kalau menurut kami, nah ketergantungan ini bisa menjadi masalah jika terjadi perubahan kebijakan atau ketegangan ekonomi di antara negara besar tersebut. Dan yang berdampak negatif nih bagi Indonesia gengs. Lanjut ya gengs ke yang kedua. Nah yang kedua ini munculnya asumsi keberpihakan terhadap Cina dan Rusia. Bergabung dengan BRICS itu bisa memicu anggapan bahwa Indonesia itu lebih berpihak kepada Cina dan Rusia dibanding negara-negara adidaya lainnya yang merupakan penggagas utama kelompok ini. Jadi kalau bahasa gaulnya mungkin akan jealous kalian negara-negara lain ketika Indonesia bergabung dengan BRICS ini. Ya, gitu deh. Oke, kerugian yang ketiga nih gengs, yaitu adanya pembatasan efektivitas kolaborasi nantinya. Misalkan nih ada perbedaan kepentingan ekonomi di antara negara-negara BRICS seperti Cina dan India. Karena tahu sendiri kadang-kadang Cina dan India itu punya konflik dalam ya. Nah, ini dapat mengurangi efektivitas kerjasama di dalam kelompok. Selain itu, tantangan ekonomi juga yang biasanya dihadapi oleh negara-negara seperti Rusia, Brazil, dan Afrika Selatan. Jadi konflik di dalam negara ini kemungkinan juga akan berdampak ke efektivitas untuk kolaborasi tersebut. Tapi harusnya kalau udah kerjasama sih udah saling cinta, harusnya tetap lanjut ya gengs dan perbaiki hubungan tersebut agar kelompok BRICS ini bisa menjadi macan berikutnya nih untuk tatanan dunia baru. Setuju nggak gengs? Harusnya sih ini jadi minus ke positif ya. Gitu deh. Dengan mencakup 18 anggota. Oke gengs, itu video kita kesempatan kali ini mengenai playlist ekonomi umum, terutama membahas Indonesia bergabung dengan BRICS. Banyak plus minusnya, dan memang kalau ada yang kurang silakan deh di kolom komentar, atau memang ada yang mau memberikan masukan, boleh banget. Oke, bagaimanapun kita sebagai warga Indonesia, kita dukung ya keputusan yang diambil negara kita, terutama di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto yang menjabat Presiden Indonesia tahun 2025 hingga 2029. Meskipun keputusan ini sudah digodok atau sudah direncanakan jauh-jauh hari pada masa pemerintahan Bapak Joko Widodo. Apapun itu, kita selalu berpikir positif. Oke, terima kasih ya gengs. Kalau belum subscribe, kita mohon subscribe aja dulu. Siapa tahu suka nanti ke depannya kita akan bahas hal-hal seperti ini ke depannya. Terima kasih dan sampai jumpa.